ada sebuah syair yang eh, yang disyairkan yunsitkan oleh Al-Him Al-Hafi, bahwasanya beliau berkata, mautut taqi hayatun la nafadalaha, qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya. Nah, kadang kehidupan meninggalnya orang yang bertakwa. Alhamdulillah, ketakwaan sudah kita sampaikan kemarin ya. Meninggalnya orang yang bertakwa itu pada hakikatnya mereka masih hidup. Nah, orang yang bertakwa ini la nafadalaha, tidak akan habis orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya, sungguh telah meninggal, telah mati seorang kaum dan mereka di hadapan manusia hakikatnya masih hidup. Banyak orang sekarang nih Pak dikubur sudah, lah dalam kuburan, akan tetapi masih dikenang kebaikannya. Mereka sudah meninggal, tapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dikenang. Imam Haddad, beliau lahir 1044. Berapa ratus tahun ini? 1447. Lah berapa ratus tahun telah meninggal. Tidak kata tujuan hidup di dunia ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak digawe ke. Yang dilarang oleh Allah itu yang digawe ke. Mereka masih hidup. Akan tetapi hakikatnya sudah meninggal. Tidak ada kemuliaan di dunia ini. Makanya kemuliaan seseorang bukan dilihat dari kayunya, bukan dilihat dari panjang umurnya, bukan dilihat dari pangkat jabatannya yang tinggi. Akan tetapi kemuliaan seseorang dilihat dari apanya Pak? Dari bentuk takwa, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin takut, itu semakin takwa, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekarang ini biasanya orang tuh takut kalau rame, tidak galak gawe maksiat aman rame. Aman dewean segala macam digawe ke Pak. Aman dak kata yang nengok. Hanya antara dia sama Allah berani. Kapan di hadapan orang tidak berani. Ini kan bertolak belakang. Yang namanya takwa itu baik dalam keadaan rame ataupun dewean, yang tak kata ngawasi tetap takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa takut ini timbul di dalam hati kita galau Pak. Mudah-mudahan ketakwaan ini selalu bertambah di dalam diri kita galau Pak. Dan insya Allah menjadi mulia. Dunia mulia sampai ke akhirat. Bukan di dunia, tapi orang yang bertakwa itu mulia. Di akhirat pun menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang akan dekat dengan Rasul dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadailut taqwa, fadilah keutamaan takwa, dan orang yang bertakwa, keutamaan takwa dan orang yang bertakwa banyak Pak. La tuhsar, dak pacak dihitung keutamaannya. Wa qad basatal kalam fit taqwa al-Imam Al-Ghazali. Sungguh panjang Pak pembahasan yang berkaitan dengan ketakwaan ini yang disampaikan Imam Ghazali. Tahu Imam Ghazali Pak? Imam Ghazali, kitab Ihya. Dalam apa dijelaskan dalam kitab apa? Fi Minhajihi. Dari Imam Ghazali ini ada kitab selain Ihya Ulumuddin namanya Minhajul Abidin. Itu kitab yang berkaitan dengan tasawuf juga Pak. Masyaallah. Waqad lafazna min kalamihi ba'da ma dzakarnahu. Nah, di sini Imam Haddad meringkas. Diringkas Pak sama Imam Haddad. Kalam-kalam perkataan Imam Ghazali diringkas beliau dan akan disebutkan sama beliau nanti setelah ini. Dari kitab yang banyak disebutkan sama Imam Ghazali, beliau ringkas sama Imam Haddad. Imam Ghazali diringkas sama Imam Haddad. Apa di antara ringkasan Imam Haddad disebutkan di sini? Qala Imam Al-Ghazali. Berkata Imam Ghazali. Ghazali itu nama tempat julukan ya Pak. Nama beliau itu siapa nama beliau? Nama beliau itu Muhammad. Nama bapaknya Muhammad. Nama kakeknya Muhammad. 3 Muhammad Pak. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad
Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali ini kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Mungkin nak cerita sedikit boleh Pak? Boleh cerita sedikit. Bahwasanya dikatakan ulama ummati itu lebih baik daripada Anbiya Bani Israel. Jadi Anbiya Bani Israel ini sebuah mimpi Pak. Mungkin pernah dengar ya. Di mimpinya Imam Abu Hasan As-Sadzili. Siapa lagi ya Abu Hasan As-Sadzili itu ya? Ini biasa dibaca di pesantren, zikirnya, habis asar biasanya Pak. Habis baca surat Al-Waqiah, baca surat Abi Ana, surat ini, zikir beliau ini. As-Sadzili ini. Dibaca. Nabi Musa, dalam mimpinya, Nabi Musa sama Nabi Muhammad bertemu Pak. Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Jadi dalam mimpi beliau itu Nabi Musa berkata sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dulu engkau pernah berkata, ulamamu itu lebih baik daripada Nabi Bani Israel. Mungkin wahai Nabi Muhammad, tunjukkan kepada saya siapa, seperti apa ulama-ulamamu itu. Berikan contoh satu." Mau nak dites sama Nabi Musa. Nak dites, akhirnya didatangkanlah dalam mimpinya itu. Dalam mimpi nih Pak. Didatangkan Nabi Muhammad manggil siapa Pak? Imam Ghazali. Dipanggilnya Imam Ghazali. Ketika itu adalah dihadirkan Imam Ghazali dalam mimpi itu. Ketika dihadirkan Imam Ghazali, ini contoh ulama kebanggaan. Lantas Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, Nabi Muhammad, saya ingin bertanya kepadanya." "Boleh, silakan." Ketika ditanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." "Loh, saya nanya namamu, tidak nanya nama bapak sama kakek." Kata Nabi Musa itu. Ini kehebatan Imam Ghazali. Tanya macam itu. Saya yang nanya namamu, tidak nanya nama ayah dan keturunan sampai ke atas itu. Nah, ketika itu Imam Ghazali ini nanya dengan Nabi Musa. Ditanya kembali. Nak buktikan kehebat apalah umat Nabi Muhammad ini. Ditanya ke Nabi Musa. Ini dalam Quran, ada dalam Quran Pak disebutkan surat ya Allah, surat Toha, surat apa disebutkan itu ya. Dalam Quran disebutkan, "Wahai Nabi Musa, dulu Allah pernah bertanya kepadamu." Dulu Allah pernah bertanya kepada, nak nanya sama Ustaz Alek ayatnya itu. Dulu Allah pernah bertanya kepadamu, "Wahai Nabi Musa, dulu Allah bertanya kepadamu, apa yang ada di tanganmu?" Dalam Quran disebutkan tongkat. Ada tongkat. Cuman Nabi Musa menjawab panjang. Ini tongkat atau atawakkau alaiha wa ala ghanami. Ingat surat ya Allah. "Ya Musa, ma hiya biyaminika." Tolong biar jelas. Soalnya kalau ingin lupa, "Ya Musa, wa ma hiya biyaminika?" "Qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa hiya fiha." Lupa. Ya Allah. Agak saat lagi. Kalau dapat Ustaz. Nah, Allah tuh nanya sama Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, ada apa yang di tanganmu?" Adanya tongkat. Nabi Musa tuh megang tongkat. Ngapa Nabi Musa jawabnya, ya Allah, ini tongkat. Dengan tongkat ini aku gunakan untuk menyandar. Dengan tongkat ini aku gunakan untuk menganukan hewan ternak. Nah, nanya Imam Ghazali, "Wahai Nabi Musa, itu Allah nanya apa yang ada di tanganmu, bukan nanya buat apa." Saking cerdasnya Imam umat Nabi Muhammad ini. Cukup engkau jawab Nabi Musa, itu tongkat, selesai.
Tidak perlu dijelaskan ada apa yang dibawanya buat apa. Pada saat itu, Nabi Imam Ghazali izin dengan Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, saya ingin menjawab pertanyaan tadi itu. Lantas Nabi Musa lagi nanyo tadi. Ya Nabi ya Imam Ghazali, kenapa engkau menjawab panjang tadi itu? Bukan, yang nanyo ini Imam Ghazali kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, kenapa engkau menjawab panjang? Apa jawaban Nabi Musa, Pak? Saya menjawab panjang, saya ingin lama bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawab singkat selesai, Pak. Cuma dijawabnya yang lain. Terus begitupun Imam Ghazali, ya Nabi Musa, saya jawab nama saya, nama kakek saya, nama bapak saya ingin lama-lama bercakap denganmu, wahai kalimullah. Ingin lama ngomong sama Nabi Musa. Kalau jawab Muhammad selesai, tidak ada lagi debat di antara mereka. Barulah tahu sadar bahwasanya umat Nabi Muhammad ini, wah, masya Allah. Imam Ghazali di antara satunya, Imam Haddad, semua imam yang kita sebutkan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, Pak. Disebutkan ketika kita menyebutkan nama orang soleh itu sebab turunnya rahmat, Pak. Nyebut nama orang soleh. Apalagi yang kita sebut nama Nabi Muhammad. Ustaz Alek dapat Ustaz? Baca dia tengok artinya, Ustaz, apa artinya. Agak dibaca ke sama Ustaz. Nah ini ya, kami bacakan ya. Ini percakapan antara Allah dan Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahassu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dia Musa berkata, menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu kepadanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Banyak dijawab sama beliau. Untuk apa? Untuk aku biar bercakap, ngomong sama Allah banyak. Nah, itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ghazali. Beliau berkata, at-taqwa minal Qur'an tuqlaqu ala salati ma'anid. Takwa, Pak. Di Quran itu banyak disebutkan tentang ketakwaan, Pak, ya. Akan tetapi diartikan atas 3 makna, takwa ini. Apa yang pertama? Ahaduha bimakna al-khasyya wal haibah. Yang pertama, makna takwa dalam Al-Quran itu disebutkan Imam Ghazali ini, itu rasa takut dan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bimakna at-ta'atu wal ibadah. Makna yang kedua itu arti taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bimakna tanzihul qalbi anil dzunub, membersihkan hati dari dosa. Wa hadza huwal haqiqah. Yang nomor 3 ini yang hakikat takwanya, Pak. Apa? Membersihkan hati dari dosa. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Tidak kati. Kalau manusia ini imannya naik turun, Pak. Dosa, maksiat mungkin pernah kita lakukan, akan tetapi rahmat Allah tidak pernah putus, Pak. Kadang kita maksiat masih diberi rezeki sama Allah. Kadang kita berani berbuat dosa masih diberikan kesehatan sama Allah. Kadang kita ngajak uang berbuat dosa, masih Allah sayang dengan kita. Ya. Makanya kita harus membersihkan hati kita ini dari dosa, dan inilah hakikat takwa yang sesungguhnya. Intinya, kesimpulan ketakwaan, fattaqwa ibaratun anil ittiqa sakhatillah wa iqabihi. Kesimpulannya, ketakwaan itu ibarat takutnya kita akan hukuman dari Allah, siksaan dari Allah. Kalau kita nak buat dosa, kagak ingat
hukuman apa yang akan kita dapatkan, maka akan stop dengan dosa itu, Pak. Kadang kita ni yang galak kita buat dosa itu karena kita tidak takut. Tidak mikirkan efek dampak nanti di akhirat apa yang akan kita dapatkan. Itu yang kita pikirkan di dunia ini biasanya, ya. Nah, wa iqabihi bimtithali ma bihi amar. Ketakwaan, takut kalau kita tidak melakukan yang diperintahkan Allah, Pak. Dan takut menjauhi, ya, kalau kita melakukan apa yang telah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat takwa yang disebutkan lagi bahwasanya apa hakikat takwa? Allah yaraka maulak haitsu nahak. Nah, ini pentingnya ini, Pak. Harus kita tanamkan dalam hati. Allah yaraka maulaka haitsu nahak. Kalau baca, kalau kita, kalau baca ketika Allah melarang sesuatu itu kita tidak katik di dalamnya, Pak. Kalau baca semua yang Allah larang tu kita tidak lakukan. Tidak ada kita di dalamnya sehingga Allah tidak kata hamba ini berbuat dosa, tidak dilihat sama Allah. Selanjutnya wala yafqiduka haitsu amarok. Dan Allah tidak menemukan kita, dan Allah menemukan kita ketika Allah memerintahkan sesuatu. Ketika Allah perintahkan, ada dia di situ. Ketika Allah larang, tidak kata dia di situ. Nah, itulah hakikat ketakwaan. Ketika Allah larang, ketika Allah tidak membolehkan untuk berbuat maksiat, tidak kata dia bermaksiat. Ketika Allah perintahkan dia solat untuk kebaikan, ada di dalamnya. Itulah orang yang bertakwa, ya. Hakikat ketakwaan. Jadi intinya hakikat takwa itu rasa takut kita kalau kita berbuat dosa. Rasa takut kita kalau kita untuk meninggalkan ibadah. Alhamdulillah. Dan kita kumpul pada malam hari ini itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Rasul perintahkan? Apa? Menuntut ilmu, belajar, mendengarkan ilmu. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seminggu sekali, walaupun dalam keadaan mungkin capek, walaupun dalam keadaan mungkin kurang semangat, tapi hadir, insyaallah ini akan menjadi bekal ketakwaan yang nanti dapat kita petik, dapat kita ambil pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanya ke Pak? Lanjut, apa jadilah? Lanjut. Tanya Pak, ya. Nah, kita bahas sedikit lagi sampai jam 11. Oke Pak, Mas Sunar kami masjid sini lah balik kalau udah ganti lagi jamaahnya. Nah, lanjut, ya. Disebutkan dalam kitab lagi waqad alimta ulul qulubis salimah wal uqulil mustaqimah. Kita sudah tahu Pak takwa sekarang ini. Lah tahu kalau Pak, ya? Nah, lah disebutkan kalau dalam kitab tadi. Waqad alimta, sungguh engkau sudah tahu ulul qulubis salimah yang mempunyai hati yang bersih. Kita punya hati kalau Pak. Punya hati kalau Pak, ya? Hati ini mahalu nazarah. Hati ini tempat Allah lihat kita, Pak. Allah melihat amal kita tu dari hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah dak nengok apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di jasad kita. Yang Allah lihat apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat. Kadang orang dalam penampilannya baik, kadang orang amalannya baik, tapi tidak tahu hatinya dalam penampilan tersebut atau dalam amalan tersebut baik. Dan hati ini tempat Allah melihat. Hati ini adalah raja dalam diri kita, Pak, yang patut kita jaga. Kalau kita buat dosa, kalau seseorang bermaksiat,
Ketika seseorang bermaksiat, maka Allah letakkan satu titik hitam di dalam hati. Kalau orang buat dosa, Pak. Allah letakkan satu titik hitam di dalam hati. Kalau dia bertaubat, maka dihapus titik hitam itu, Pak. Cuman kalau buat dosa lagi, Allah tambah titik. Buat maksiat lagi, Allah tambah titik. Sehingga kalau sudah berbuat maksiat, tidak galak taubat lagi, gelap hitam hati. Kalau lah sudah hitam, nak diapakan lagi, Pak? Panci lah hitam, lah bolong, nak diapakan lagi panci. Macam itulah kita masak. Masak, aman tak pernah dicuci panci itu, hitam. Aman kelamuan tidak dicuci, dipakai masak, tak pernah dicuci, hitam, bolong. Pak, lah kebanyakan apa? Bawa nyareng gitu, nak. Bolong, nak dipakai apa lagi kalau lah bolong, Pak? Apa lagi nak dipakai? Sudah malah bolong. Hati macam itu. Kalau kita seandainya terjebak, lupa, ya Allah buat dosa, mohon ampun sama Allah. Mohon ampun sama Allah, maka dihapus setitik hitam itu. Sebesar apapun dosa kita, ingat Pak, ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah yakin lebih besar daripada itu semua. Tapi sikap yang Allah tidak ngampunkan. Apa? Ketika kita menduakannya. Tak diampun. Jangankan Allah, bapak yang didua ke istrinya, enggak lah tak apa. Tak kata ampun lagi. Didua ke sama bini. Begitulah Allah. Kalau sudah diduakan, tidak ada ampunannya. Selagi kita masih ada dosa banyak, diampuni oleh Allah. Tak mungkin tak diampuni. Pasti diampuni. Karena rahmat Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Kasih sayang Allah lebih besar daripada maksiat yang kita perbuat. Itu ditanamkan dalam hati, Pak. Jangan kita tayas. Putus asa. Ya Allah, ala kepalangan lah aku buat dosa ni. Aku nak buat dosa baik lagi sampai mati. Ya. Putus asa. Makanya putus asa jauh dari rahmat Allah. Orang yang putus asa, hidup, mati, belum waktunya mati, bunuh diri. Putus asa dengan hidup di dunia ini, maka tidak ada ampunan bagi Allah. Bahaya tu, Pak. Lemak kita putus asanya ketika putus asa, dan jangan putus asa untuk akhirat, Pak. Bahkan dunia juga jangan. Lah kebanyakan cobaan, ya Allah, nak jak mana lah ini. Nak bunuh diri selesai di dunia, di akhirat tidak ada selesai, Pak, di akhirat, Pak. Maka lebih jadi di akhirat, lebih parah. Uang susah di dunia, sesusah-susahnya di dunia ini ada akhirnya, berakhir, Pak. Sesusah-susah di dunia ini, makan cuma sekali. Makan 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 hari sekali misal. Katik makanan yang mati, meninggal, selesai. Kalau di akhirat tidak katik yang namanya penyesalan lagi. Kalau sudah di dunia pacak nyesal, namun di akhirat tak pacak lagi nyesal, Pak, ya. Itu. Kita sudah punya hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, Pak. Mudah-mudahan hati kita ini bersih, hati kita ini jauh dari noda-noda maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersih hatinya, bersih lisannya. Kalau nak nengok hati yang bersih itu, nengok, Pak, perkataannya. Kalau ngomongnya baik, di hadapan orang itu bagus, itu nunjukkan hatinya. Kalau lah ngomong sembarangan, ngomong kasar, itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya, Pak. Wal uqulil mustaqimah. Allah ngasih kita hati yang bersih dan akal yang murni, Pak. Hati sama akal ini penting nih, Pak. Akal ini yang kita punya sekarang nih. Yang namanya akal ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal, Pak. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selama orang itu berakal, orang ini taklif, terkena beban hukum Islam. Selama dia berakal. Cuman kalau akalnya tidak katik lagi, mohon maaf lagi lo. Tidak wajib sholat, menggilo, Pak. Wong tua lah nyanyuk, wong tua. Ada wong tua lah ngencing sembarangan, mising sembarangan. Tidak wajib lagi sholat, Pak. Tidak wajib lagi puasa. Kalau dah galak sholat, dah galak puasa, jadi yang dua tadi nah.
Ndak galak puasa, ndak galak sholat. Milih deh, nak jadi wong gilo apa nak jadi tadi. Nah, karena tidak ada wajib lagi mereka sudah. Tidak wajib wong gilo, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Semuanya itu tadi. Nah, sungguh sudah kita ketahui, wahai orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, mempunyai akal yang salim, yang mustaqimah, yang lurus, annahum yujzauna ma kanu ya'malun. Kita sudah tahu, Pak. Kalau kita berbuat baik akan dibalas oleh, sudah tahu kalau Pak ya? Kalau kita beramal dibalas sama Allah dah. Pasti dibalas sama Allah. Wa yahsuduna ma yazra'un. Kalau ada orang yang menanam pasti menuai dah, Pak. Pasti kita lah tahu, kalau akal kita tahu, hati kita lah tahu. Kalau ada uang buat amal, pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di dunia ini nanam, pasti kaget menuai hasilnya. Wa kama yadinuna tudanun. Sebagaimana orang yang hutang, Pak. Orang yang berhutang atau orang yang beramal pasti akan dibayar. Wa alama qaddamu yuqaddimun. Dan orang yang mengajukan sesuatu pasti akan diterima. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik. Bagaimana kita tidak tahu semua itu? Kita sudah diberikan akal tadi. Kita sudah diberikan hati. Wa yuqinu ma hunak, dan kita tidak beriman dengan hal yang tersebut. Wa hum yasma'una ma bihi yu'minun, dan mereka mendengarkan dan beriman. Wa yusaddiquna min tanzila, dan percaya apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita, melapangkan dada kita semua. Maka apa kata beliau? Fa'ahdir qalbuk. Maka hadirkan hati kita pada malam hari ini, Pak. Hadirkan. Galak kita ni hadir majelis, jasad ni hadir, Pak ya. Hati tidak tahu ke mana-mana. Benar, Pak? Mungkin ada yang hadir jasadnya, mungkin hatinya lah di rumah, Pak. Mudah-mudahan hati kita hadir kalau di sini, Pak ya. Hadirkan hati. Wasgi bi udhunaik, dan dengarkan dengan telinga. Ila tarfi min dalik, kepada perkara yang sedikit yang akan disampaikan oleh Imam Haddad ini. La'allaka, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan hadirin semua dengan kita mendengar, tastayqidu min ghaflatik, kita dibangunkan dari kelalaian kita, Pak. Mudah-mudahan kita mendengar apa yang beliau katakan ini, kita apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang Nabi sebutkan dalam hadis, dibangunkan hati kita yang tertidur ini, Pak. Hati kita nak tidur kalau Pak ya, nak dibangunkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena manusia ini hakikatnya pelupa, Pak. Dengan pelupa itu harus kita ingatkan, harus dibangunkan, harus ditegur kalau salah. Wa tutunabbih min naumika, dan dibangunkan dari tidur kita mudah-mudahan. Wa ta'amal li nafsika sholihan tanjubihi, dan akan kita berbuat dengan diri kita suatu amal yang soleh yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat ini, Pak, hari kiamat nanti, Pak. Yauma la yanfa'u, tidak ada manfaat lagi pada hari kiamat. Malun wala banun, harta dan anak. Pada hari kiamat tidak ada manfaat harta dan tidak ada manfaat anak, kecuali harta yang digunakan untuk kebaikan, dan anak yang dididik dengan sebaik-baiknya. Dan ini anak akan menjadi penolong bagi orang tuanya nanti yang mengalami kesusahan di akhirat. Kalau tidak ada punya harta cuma tidak digunakan untuk yang baik, punya anak yang tidak dididik untuk dididik agama yang baik, maka tidak ada manfaat keduanya, Pak. Kalau ingin harta yang manfaat, maka digunakan untuk yang baik. Kalau ingin anak nanti bermanfaat, dapat menolong di akhirat, maka gunakan. Maka jadikan anak tersebut dapat paham ilmu agama. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana pada suatu hari tidak ada manfaat harta dan anak, kecuali
kecuali seseorang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Dengan hati yang selamat dan hati yang bersih. InsyaAllah hati kita selamat kalau insyaAllah Pak ya Allah. Kita baca berdoa Pak di dunia ini Pak. Kalau berdoa jangan nanggung-nanggung, jangan malu, tidak ada bayar. Doa minta hati yang bersih, minta hati yang selamat, masuk surga. Surga yang tinggi sama Rasul. Hidangan tidak ada bayar doa. Pasti Allah kabulkan doa kita Pak. Makanya kalau berdoa, kalau sholat jangan lupa berdoa. Jangan ninggalkan doa. Semua doa Allah istajab, Allah kabulkan. Karena Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran. Cuman kadang bentuk mustajab itu sesuai dengan kondisi kita Pak. Bahkan kaki orang-orang di akhirat heran dengan amal apa yang dia dapatkan yang tidak pernah dia lakukan di dunia. Niat yang baik, doa yang baik. Karena semua doa dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat Pak. Allah kabulkan di mana pengen Pak? Dunia apa di akhirat Pak? Dunia akhirat kalau baca ya dua-duanya. Baca dua-duanya kalau baca ya dikabulkan di dunia dan dikabulkan di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat harta maupun anak kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Orang yang paling bersih hatinya adalah Nabi Muhammad. Oh, paling bersih hatinya Pak. Orang yang paling bersih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak ada bersih kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita bersih, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama. Allahu a'lam, mungkin nak sejam saja. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ngantuk kalau caknya Pak. Alhamdulillah. Jadilah Pak. Ustaz Agus jadilah Ustaz. Jadilah. Mas Sunat jadilah Mas Sunat. Jadilah Pak, mungkin ini dapat kami sampaikan. Mungkin ada nanyo basing lah. Itu lagi kan? Mohon dijaga Pak ya. Dijaga selalu keadaan yang seperti ini Pak. Ini adalah bentuk taufik dari Allah. Bentuk taufik dari Allah, berarti ingin Bapak ini menjadi baik. Allah ingin baik, maksudnya Bapak ini ingin dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik Pak. Karena yang namanya taufik itu Taufik itu kekuatan kita untuk dapat berbuat baik. Taufik Pak. Ada kebalikannya khizlan Pak. Bahaya khizlan ini. Allah tidak ingin kita berbuat baik. Lah repot ini Pak. Kapan kita nak ke majelis ada halangannya. Tidak ada suruh ke majelis. Urusan inilah. Tidak ke majelis. Ini bahaya. Kaki ada bentuk khizlan dari Allah. Allah tidak ada pengen kita berbuat baik. Kalau sekarang kita dikasih taufik. Ingin kita baik. Allah ingin kita baik. Dan ketahuilah Pak, hadirin. Amalan kita walaupun kecil pada malam hari ini, Allah tidak nyia-nyiakan Pak. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan inilah tujuan kita hidup di dunia Pak. Apa hasibatum annama khalaqnakum abath? Apakah kalian kira Allah utus ciptakan kalian di dunia ini abath, sia-sia, kate tujuan? Tidak. Apa hasibatum annakum khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un. Dan engkaukah tidak mengira bahwasanya engkau akan dikembalikan kepada Allah?
Mudah-mudahan kita sadar kalau Pak dengan ini. Kita hidup di dunia ini tujuan kita tidak kati yang sia-sia. Allah ciptakan kita ada sesuatu di baliknya. Bukan sia-sia beh. Nah, dan kita tidak sadar bahkan kita akan dikembalikan nanti kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Mau tidak mau pasti kembali kepada Allah. Siap tidak siap pasti kembali kepada Allah. Dan sebaik-baiknya orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan siap. Dan sebaik-baiknya ketika kembali kepada Allah dalam hati yang bersih. Kalau kita nih kalau hati masih kotor, belajar bersihkan hati. Kage Allah lihat apa yang kita usahakan itu. Kalau kita nak susah nak buat nak ninggal ke maksiat ini, usahakan kita tinggalkan dan Allah akan melihat apa yang kita usahakan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberikan keteguhan iman Islam, taufik dan hidayahnya, diberkahin semua umur kita. Mudah-mudahan selalu taufiknya Allah berikan, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Karena mudah-mudahan taufik ini selalu ditanamkan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, ada apa namanya nih? Meninggal kan? Fatihah. Al-Fatihah ila almarhum wa almarhumah. Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wa azwajih wa Allah man bi isa wa sallallahu Summa wa qadam Muhammad bin Ali wa alam jami sadatina ali abi alaihi wa sallam. Summa ila ahli kubur muslim wal mu'min wal mu'minat. Summa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa liman hukukun alaina wa lam khususun man istama'na bina Haji Muhammad Fadil bin Haji Thohir Haja Soraha binti Bani Muhammad Nur bin Darbis Sri Hartini binti Ja'far Ahmad bin Nur Muhammad Rizki Aridho bin Ahmad Wateno bin Udu Wirono Haja Naifah binti Muhammad Ghazali Ja'far bin Ibrahim Rawta binti Haji Samad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa yu'li darajatahum fil jannah wa lina wa likum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Allahumma barakatil majlis man waj'alhu fika kana minan nar wa sitrahu minan nar. Allahumma nawil quburahum bi nuri la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum kufran min ahli nar. Ala hadhihi niyyah wa alaykum salih syami jabi wa yakhtimuna nabil husna wa radina fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa 'ala khairil khair wa annahum 'alaihi waffiqna 'ala khair wa 'inna 'alaihi. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahim. Allahumma ahyina hayatal ulama wa amitna mauta syuhada wahsyurna fi zumratil atqiya wa adkhilal jannata ma'al anbiya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama-sama tadi dapatkan ilmu kita, tetapi yang disampaikan bisa bermanfaat ketika semuanya dan bisa kita